Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapakah sesamamu? Itulah yang menjadi judul daripada khotbah saya pada sore hari ini. Temanya adalah kasih yang hidup dalam belas kasih. Dan menjadi teks untuk menjadi bahan perenungan kita sore hari ini yaitu Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya ke-37. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia penuh dengan berbagai macam sekat, apakah kita masih bisa mengenali siapa sesama kita? Ada seorang ahli Taurat dalam bacaan ini bertanya kepada Yesus, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan seperti biasa Yesus juga bertanya kembali ya. Dan seperti biasa dia tidak langsung memberi jawaban, tapi ya berbalik bertanya ya. Karena orang tersebut sebenarnya mengetahui tapi menguji Yesus ya. Lalu Yesus menceritakan tentang seorang Samaria ya, seorang yang di luar lingkaran sosial, agama, bahkan kebangsaan orang Yahudi, tapi justru menunjukkan kasih yang sejati. Ini bukan sekedar cerita tentang perbuatan baik seseorang. Ini bicara tentang hati yang mengasihi, tentang kasih yang menyeberangi batas. Mari kita telusuri lebih lanjut ya. Setidaknya ada 4 hal yang kita patut pahami bersama-sama. Yang pertama adalah hukum Taurat ada di kepala kita tapi tidak di hati. Ini gambaran satu hal yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Contohnya yaitu ahli Taurat itu sendiri ya, dia tahu hukum, bahkan bisa mengutip dengan benar ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi di sini Yesus ingin lebih dari sekedar jawaban benar dari mulut kita, lebih dari sekedar jawaban benar dari mulut kita, tapi Yesus ingin hidup yang sejati dari hati ya, yang mau melakukan suatu tindakan. Nah, bagi kita yang sudah lama ya menjadi orang Kristen atau orang percaya, kita pun tahu jawaban yang benar. Kita sudah tahu teologinya juga mungkin. Kita tahu aturan, kita tahu bentuk ibadah yang sah itu seperti apa. Tapi apakah kita hidup di dalam kasih itu? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita sudah jadi kasih itu sendiri bagi orang sekitar kita? Nah, yang kedua, itu menjadi pertanyaan yang kita bisa jawab masing-masing dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, kasih itu sebenarnya juga tidak bertanya siapa yang pantas, tapi siapa yang perlu ditolong. Dalam perumpamaan itu, seorang imam dan orang Lewi melihat orang yang terkapar dan mereka melewati dia. Mereka melihat tetapi tidak menyentuhnya. Mereka menjaga kekudusan hukum tapi gagal dalam hal belas kasih. Memang ada hukumnya ya, tidak kemungkinan besar mereka itu istilahnya mau pergi beribadat ya, jadi tidak mau mengotori diri mereka. Nah, sementara orang Samaria yang secara sosial dan rohani yang selalu dianggap najis ya, tidak bersih, justru berhenti, tergerak hatinya untuk menolong. Inilah yang dinamakan kasih yang aktif, kasih yang sejati. Yang di dalam pemahaman doktrin Lutheran kita tahu bahwa perbuatan baik itu memang tidak menyelamatkan kita, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia saja, yaitu sola gratia. Tapi kasih karunia itu sendirilah yang menggerakkan kita untuk bertindak
Karena iman sejati itu berbuah di dalam kasih. Nah, kembali ke pertanyaan awal, judulnya, siapakah sesama? Bukan pertanyaan teknis, tapi ini adalah undangan untuk kita lebih mempedulikan sekitar kita. Yesus mengakhiri dengan bertanya, siapakah dari ketiga orang itu menurut Anda adalah sesama dari orang yang menurutmu adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Yesus mengubah pertanyaan, bukan lagi siapa sesamaku yang harus aku kasihi, tapi apakah engkau menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Wow, ya, pertanyaan yang langsung mengetuk hati kita yang paling terdalam. Apakah engkau menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan? Bukan sekedar siapa sesamaku yang harus kukasihi, tetapi apakah engkau menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Nah, disinilah kita sama-sama belajar bahwa dalam terang salib Kristus, kasih tidak lagi mengenal batas suku, agama, budaya, status sosial, atau bahkan luka masa lalu. Di salib, Yesus menjadi sesama bagi kita semua, bahkan saat kita masih menjadi musuhnya. Yang terakhir, kita bicara bahwasannya kasih ini bukan bicara soal teori. Kasih itu adalah jalan yang berdarah. Kita hidup di zaman di mana mudah sekali kita memberikan komentar sana dan sini, tetapi sulit memberikan sesuatu yang namanya sentuhan. Kita terbiasa dengan simpati digital, tapi melupakan empati yang nyata. Kita takut dekat dengan penderitaan orang lain karena terlalu repot, atau terlalu kotor, atau terlalu rumit. Ada begitu banyak metodologi penginjilan yang menggunakan teknologi. Tapi syukurlah ya, apa yang dilakukan Jangkar, kita masih melakukan secara real, nyata, empati pada orang langsung, ya, direct ke tempat di mana kita melayani. Ya, bukan hanya sekedar foto-foto digital yang kita pamerkan, tetapi kita juga orang yang berada di situ. Artinya apa? Kita itu adalah orang-orang yang take action, ya. Bahwa kasih itu benar-benar adalah sesuatu yang dinyatakan. Itu yang menjawab pertanyaan tadi, ya. Bukan siapa lagi sesama, tapi siapa langsung yang melakukan. Kasih sejati, kasih seperti kasih Kristus, itu membayar harga. Dia turun dari pelana ke tanah, ia menyentuh luka, ia merawat, ia tidak bertanya agamanya siapa, asal dari mana, ya, atau reputasinya. Ia hanya tahu satu hal, ada jiwa yang menderita dan perlu ditolong. Dan dia terpanggil, ya, bukan hanya sekedar mengobati, tapi merawatnya, ya, bahkan memastikan untuk dirawat sampai sembuh. Pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus tidak berkata pelajari lebih banyak, tapi pergilah, perbuatlah demikian. Sebagai orang-orang Lutheran, kita memang tidak diselamatkan oleh perbuatan, tapi iman kita yang sejati akan bergerak keluar dari hati yang disentuh oleh salib Kristus. Kita menolong bukan untuk menyelamatkan diri kita, tapi karena kita telah diselamatkan terlebih dahulu. Marilah kita menjadi sesama di dunia yang penuh luka. Keadaan kita tidak lagi menjadi minyak anggur penyembuh, bukan karena kita kuat, tetapi karena Kristus telah lebih dahulu menjadi sesama bagi kita. Beloved in Christ, in the midst of the world full of divisions, can we still recognize who is our neighbor?
A lawyer asked Jesus, "What must I do to inherit eternal life?" And as usual, Jesus replied, not just give a direct answer, but give a direct question instead. And Jesus told the story of Samaritan, someone outside the social, religious, and even national circle of Jews who showed true compassion. This is not just a story about doing good deeds. This is a story about the heart, about love that crosses boundaries. The first thing that we want to know from our lesson today, based on our prayer talk about the Samaritan, the love in the head but not in the heart. The lawyer knew the law. He could even quote correctly. Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as yourself. But Jesus wanted something more. Not just the right answer. Jesus wanted a true life. For those of us who have been Christian for a very long time, we too know the right answer. We know the theology, we know the rules, we know the proper form of worship. But do we live in that love? Have we become that love for the people around us? Love actually doesn't ask who deserves it, but who needs help. In the parable, the priest and the Levite saw the man who had been beaten. They passed on the other side. They saw, but they didn't touch. They maintained the sanctify of the law, but failed showing compassion. So this is equal to nothing. Meanwhile, the Samaritan, socially and spiritually considered unclean. Yeah, we do know, unclean. Yeah, stop. And move with compassion and help. This is what we call the active love. In our Lutheran understanding, we know that good works not going to save us, because we are saved by grace alone, sola gratia. But the grace moves us to act, because through faith bear fruit in love. The third, back to the question again, who is our neighbor? This is not a technical question, but an invitation to care each other. Jesus ended by asking, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of the robbers? Jesus changed the question. It was no longer, who is my neighbor whom I must love? But have you become neighbor to those in need? Let me repeat it again. Jesus no longer asks, who is my neighbors whom I must love? He changed it. Have you become a neighbor to those in need? Here we learn that the light of Christ's cross, love no longer knows boundaries of race, religions, status, of even past wounds. On the cross, Jesus became the neighbor to us all, even when we are still the enemies.
Last but not least, love is not a theory. Love is a blood-stained path. We live in an age where it's very easy to command, to give a comment, but hard to reach out with in touch. We are accustomed to digital sympathy but forget the real empathy. We are afraid to get close to the suffering of others because it seems too much trouble, too messy, or too complicated. But thank God, we do know this foundation not doing something like that. We directly doing what we call love in action. This is the true love, the love like Christ's love. Pay the price. It comes down from the saddle to the ground. It touches wounds. It heals. It doesn't ask about religion, origin, or reputation. It only knows only one thing. There is a soul that suffers, and I'm called to care for it. Go and do likewise. Jesus didn't say, learn more, but go and do likewise. As a Lutheran, we are not saved by works, but through faith will move us from heart touched by the cross of Christ. We help not to save ourselves, but because we are already being saved. Let us become neighbors. In a world full of wounds, our present can become the oil and the wine of healing. Not because we are strong, but because Christ already become neighbor to us.